Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu mari kita sejenak lanjutkan bacaan hadis kita masih berkenaan dengan akhlaknya Rasulullah. Haddatsana Harun bin Ishaq al-Mahdi qala haddatsana Abdat an Hisam bin Urwah an Abi an Aisyah qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu illa ayyujahida fi sabilillah wala daraba khadiman aw imra'atan. Harun bin Ishaq al-Hamdani bercerita kepada kami, ia berkata, adalah berita kepada kami dari Hisam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya kecuali ketika berjihad di jalan Allah. Beliau juga tidak memukul pelayan dan wanita. Haddatsana Ahmad bin Abdat ad-Dabi qala haddatsana Fudail bin Iyad an Mansur an Zuhri an Urwah an Aisyah qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamati dulimaha qattu ma lam yuntahaqu min maharimillahi ta'ala sayun fa idan tuhika min maharimillah sayun kana min ashaddihim fi jalika ghadban wa ma khuyira baina amrayni illa tara aisarahuma ma lam yakum ma thaman. Ahmad bin Abdah ad-Dabi bercerita kepada kami, ia berkata Fudail bin Iyad bercerita kepada kami dari Mansur, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menang ketika beliau dizolimi sama sekali. Selama kezoliman tersebut tidak sampai melanggar apa yang Allah haramkan. Jika ada di antara yang Allah haramkan dilanggar, maka beliau adalah orang yang paling keras marahnya dalam hal tersebut. Ketika Rasulullah SAW diberi dua pilihan, maka beliau selalu memilih yang paling mudah selama pilihan tersebut bukan perbuatan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini penjelasannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Nabi tidak pernah memukul pembantu atau pelayan dan wanita. Juga menyebutkan hal yang khusus atau setelah hal yang besar, karena makna ini terkandung dalam kalimat Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Jadi baik secara makna yang khusus atau secara makna yang luas. Jadi Rasul itu tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya kecuali ketika berjihad. Jadi ketika berjihad lain, jadi ketika berjihad Rasulullah pernah memukul musuh gitu maksudnya ya. Jadi sama sekali selain berjihad Rasul tidak pernah memukul dengan tangannya yang membuat sesuatu yang dipukul itu tersakiti gitu. Kecuali dalam berjihad. Juga Nabi tidak pernah memenangi kesalahan dengan pukulan. Jadi kalau memang ketika Nabi salah gitu, juga tidak harus menang dengan memukul juga gitu kan. Akan tetapi beliau mendidik para sahabatnya dengan pendidikan yang agung, di mana beliau tidak menghadapi siapapun dengan sesuatu yang membuatnya tidak suka. Wajah beliau hanya berubah dan para sahabatnya mengetahui hal tersebut, bahwa beliau tidak suka dengan sesuatu. Ini adalah pendidikan yang tidak ada bandingannya. Jadi ketika melihat sesuatu yang memang melanggar aturan Allah, baru dia kelihatan berubah wajahnya. Jadi kalau sesuatu hanya dilakukan tidak melanggar perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, ya biasa saja. Walaupun sedang marah, sedang apapun, wajah Rasul tidak pernah berubah, kata para sahabat. Tapi kelihatan Rasulullah berubah wajahnya ketika ada orang atau sesuatu yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Hadis yang kedua, bahwa perkataan Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah menang ketika beliau dizolimi sama sekali. Rasulullah diam aja walaupun dizolimi gitu. Tapi bukan berarti diamnya pasrah, bukan. Jadi bukan diartikan bahwa Rasulullah diam pasrah, tidak. Tapi ketika dizolimi sama sekali pun dia tidak ingin menang gitu.
padahal dia dalam posisi benar gitu. Nah, beliau tidak pernah marah untuk membela dirinya sendiri, tidak pernah. Selama kezaliman tersebut tidak sampai melanggar apa yang Allah haramkan. Seperti ketika ada sahabat-sahabat yang selalu menzalimi ketika mau sholat, Rasulullah mau sholat selalu dilempar dengan kotoran gitu kan, entah dipukul sampai Rasulullah pernah berdarah kakinya kan gitu, dizalimi. Tapi ketika orang menzalimi sakit, maka orang pertama datang adalah Rasulullah gitu, sehingga dia masuk Islam. Terus ketika Rasulullah sampai kakinya berdarah, sampai turun malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, kalau mau aku akan balas dan hancurkan kaum tersebut." Nabi bilang, "Jangan, karena aku diutus ini bukan untuk merusak alam ini, tapi rahmatan lil alamin." Begitulah akhlak daripada Rasul. Tapi kalau sudah melihat hal yang diharamkan oleh Allah dilanggar, baru Rasulullah mungkin kelihatan tuh marahnya gitu, seperti ungkapan dalam surat Al-Fat gitu ya. Nah gitu. Jadi Rasul tidak pernah marah ketika dizalimi, tapi bukan berarti diam gitu. Tapi ketika melihat sesuatu yang dilanggar, maka beliau sangat marah. Jadi kalau melihat aturan Allah, hukum Allah dilanggar, maka beliau sangat marah. Tapi ketika Rasulullah itu di dua pilihan misalnya, maka beliau selalu milih yang paling mudah, selama pilihan tersebut bukan perbuatan dosa. Ya, ada dua pilihan nih, tapi Rasul selalu mengambil yang mudah-mudah aja. Maka kata Rasul, ambillah sesuatu yang mudah yang bisa engkau lakukan gitu. Jangan mengambil sesuatu yang sulit tapi tidak bisa melakukan. Wallahu a'lam. Jadi berikan juga kepada diri kita kemudahan, berikan juga kemudahan kepada orang lain. Jangan mempersulit orang lain, karena ketika memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah pun akan memberikan kemudahan. Jadi artinya Rasulullah SAW selalu menjauhi dan mewanti-wantinya tentang perbuatan-perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu akan menghalangi diterimanya amal ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita sempurnakan dengan doa subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.